Cara mensalatkan jenazah. Menyalatkan jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukum menyalatkan jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyalatkan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana sabdanya yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini, lebih banyak yang menyalati, apalagi terdiri dari orang-orang soleh, akan membawa kebaikan bagi si jenazah tersebut. Lalu syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyalatkan syaratnya harus orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Lalu yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyalatkan. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama, sholat jenazah dilakukan dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca Al-Quran surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua. Lalu yang kelima, membaca doa setelah takbir ketiga. Adapun doanya adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk jenazah yang laki-laki. Sementara untuk jenazah yang perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya, berdoa setelah takbir keempat. Doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Adapun untuk jenazah yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang ketujuh, berdiri jika mampu. Dan yang kedelapan, mengucapkan salam. Itulah rukun dan tata cara sholat jenazah. Inilah lafaz doa setelah takbir ketiga. Silakan dilihat, dipandang, dan dibaca di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima'in wa saljin wa barodin wa naqqihi minal khataya kama yunaqqasabul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi waqihi fitnatal qabri wa azaban nar. Sunnah-sunnah setelah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 kali takbir. Jadi sunnah hukumnya ketika melaksanakan sholat jenazah adalah mengangkat tangan di keempat kali takbir. Yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, diangkat tangannya, membaca Fatihah, kemudian takbir lagi, diangkat tangannya, membaca sholawat kepada Nabi, lalu takbir lagi, diangkat tangannya, kemudian membaca doa,
takbir lagi yang keempat, diangkat tangannya, membaca doa yang kedua, kemudian menolehkan pandangan ke kanan dan ke kiri, kemudian mengusap muka. Itu yang pertama, jadi mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 kali takbir. Yang kedua adalah israr, yaitu merendahkan suara bacaan sholat. Kemudian yang ketiga membaca ta'awuz, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beberapa hal tentang sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid atau sendiri, tetapi sebaiknya secara berjamaah. Yang kedua, wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyalatkan jenazah. Lalu yang ketiga, jika jenazah yang disalatkan ada di tempat sholat, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyalatkan atau imam dengan posisi jenazah kepalanya di utara, kemudian kakinya menjulur ke selatan. Yang kedua, bila jenazahnya laki-laki, maka yang menyalatkan atau imam hendaklah berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah atau pusarnya jenazah. Adapun hal-hal lain tentang sholat jenazah, bisa kita lihat. Jika jenazahnya banyak terdiri laki-laki dan perempuan, maka cara menyalatkannya boleh sekaligus. Kemudian yang kedua, sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya sebagaimana tercantum dalam rukun sholat. Kemudian yang selanjutnya, sholat jenazah gaib. Ini sering kita mendengar istilah sholat gaib atau sholat jenazah gaib, yang artinya sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama dengan jenazah yang apabila jenazahnya ada di hadapan kita. Lalu yang kelima, menyalatkan jenazah di atas kuburan. Apa hukumnya? Boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Nabi SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau mensalatkannya dan mereka atau para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah pengurusan jenazah dengan judul menyalatkan jenazah. Adapun yang keempat adalah menguburkan jenazah. Jika jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas orang Islam yang masih hidup. Ini adalah keterangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang saleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan, dan jika ia tidak soleh atau ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Mohon maaf kepada anak-anakku sekalian, ini ada tayangan gambar tengkorak, mudah-mudahan akan mengingatkan kita suatu saat tubuh kita yang sempurna ini, tubuh kita yang lengkap ini, suatu saat akan seperti ini, akan seperti tengkorak. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan tentunya dengan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah. Jika anak-anakku sekalian atau jika kita semua pernah melihat
menyaksikan acara penguburan, mungkin penjelasan ini akan lebih mudah untuk dipahami. Tata cara menguburkan jenazah. Setelah sampai di makam, hendaknya masih dalam usungan, diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim, keluarga terdekat dengan jenazah, turun ke lubang kubur. Dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. Jadi 3 orang masuk ke lubang kubur, sedangkan 3 orang lagi di atasnya. 3 orang laki-laki yang berdiri menghadap jenazah, lalu mengangkat jenazah tersebut dengan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di dalam lubang. Kemudian jenazah diletakkan dengan sangat hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala ke sebelah utara, kaki ke sebelah selatan menghadap kiblat. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, disunatkan kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 utas tali yang mengikat jenazah dilepas. Kain kapan yang menutup mukanya pun disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun tanah. Dalam hal ini menjadi pelajaran buat kita. Marilah kita sekarang mumpung masih hayat di kandung badan, masih hidup, sering-seringlah mencium tanah, yakni jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat atau jangan sekali-kali meninggalkan sujud. Sebab suatu saat nanti kita akan meninggal dunia, setelah meninggal dunia kita pun akan diciumkan muka kita ke tanah oleh orang yang mengubur jenazah kita. Semoga ini bermanfaat. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. Harap diperhatikan karena kita ini sering menyaksikan acara penguburan jenazah. Jadi perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. Yang pertama, jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain. Kemudian yang kedua, meninggikan kubur sekadarnya. Yang ketiga, menandai kubur dengan batu atau kayu. Yang keempat, menaruh kerikil di atas kubur dan pelapah pohon yang masih basah. Lalu yang kelima, menyiram kubur dengan air. Dan yang keenam, mendoakan jenazah. Inilah gambar taman pemakaman yang sering kita lihat, yang sering kita masuk ke dalam areal pekuburan. Ini adalah contoh cara memandikan jenazah. Ini hanya contoh saja, gambar atau foto posisinya. Kemudian ini adalah posisi jenazah. Ini ceritanya jenazah yang hendak dimandikan. Kemudian setelah dimandikan pasti akan dikafani. Ini contohnya. Jadi tadi kapas diletakkan di bagian mana? Nah, ini dicoret-coret jenazah. Nah, ini cara mengkebumikan jenazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah tayangan kita pada kesempatan kali ini dengan judul
pengurusan jenazah. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.